man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Rawahu Dailami. Alhamdulillah, pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kearifan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, hadakumullah. "80 tahun sebelum terjadi tsunami, ada musibah besar, tsunami pertama di Indonesia yang tidak membunuh sampai 500 orang, 500.000 orang tidak. Tapi tsunami yang di Aceh itu, yang kemarin tahun 2006 itu 500.000 orang. Dan sampai hari ini musibahnya belum berhenti. Dari Aceh kemudian ke Jogja, dari Jogja ke Padang, dari Padang terus sampai ke Irian, sampai ke Maluku, sampai ke Nusa Tenggara Barat, sampai ke Bali, sampai balik lagi ke Jawa, dan sampai hari ini. Dari tahun 2006 itu musibah nggak pernah berhenti-berhenti, termasuk juga pandemi. 2 tahun lamanya kita dibikin parno, was-was, bikin menjadi orang yang tidak bisa hidup dengan tenang. Ada apa? Dulu nggak ada yang kayak gitu. Ada apa ini? Harus ada penelitian yang seksama, harus ada penelitian yang serius, dan penelitian yang independen jujur. Tidak boleh kita sembarangan memperhatikan apapun dengan asal ngecap, asal ucap. Nah, kaitannya dengan yang bertubi-tubi musibah sampai hari ini belum pernah berhenti, termasuk juga beberapa daerah sekarang banyak yang longsor, ada rumah orang ketimpa segala macam dengan alasan hujan besar dan lain sebagainya, adalah sebab hari ini terjadi stagnasi dakwah. Dakwah hari ini tidak lagi dari hati, tapi dakwah dari mulut dengan tujuan dunia. Sehingga pada akhirnya dakwah ini tidak masuk ke hati karena hanya dari mulut, dan akhirnya menjadi ajang persaingan dakwah yang dibutuhkan hanya sesuap nasi atau perut dan yang di bawah perut. Dan inilah yang kemudian Allah tidak ridho. Maka musibah itu terus terjadi. Hadirin kaum muslimin, hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi tadi. Manis dada ilman, siapa yang dia bertambah ilmunya, walam yazdad bid dunya zuhdan, tidak bertambah dalam urusan dunianya kezuhudan. Orang yang punya ilmu harusnya zuhud kehidupan dunia. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah kezuhudannya dalam kehidupan dunia, maka apa? Lam yazdad minallahi ta'ala, tidak akan ditambah apapun dari Allah Ta'ala illa bu'dan, kecuali dia semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, hati-hati.
Dimanapun terjadi banyak musibah, yang menjadi tolak ukurnya adalah ulama, orang alim, bukan orang bodoh. Maka siapapun di Indonesia kalau ingin jualannya laku, propagandanya laku, baik itu propaganda yang haram maupun propaganda yang halal, baik yang disenangi apa yang tidak disenangi, siapa yang dekat oleh mereka? Ulama. Sebab dianggap ulama ini gampang kalau berbicara, pasti didengar oleh sekian banyak orang. Dia nggak bisa ngomong, tapi disuruhnya ulama. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu hadirin, jangan diperkirakan oleh kita ketika banyak ulama akan banyak berkah. Kalau ulamanya nggak pada beres. Tarim Yaman sampai hari ini nggak ada musibah, ulamanya benar, beres, rapi. Kemungkinan besar di Indonesia ada wali 9 demikian hebat, tapi sekarang banyak ulama, kok ternyata musibah begitu banyak. Ini kan pertanyaan yang nggak bisa kita jawab, ada apa gitu. Ternyata ketika kita menemukan satu keterangan, manakala ada seorang alim, dia bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah kezuhudannya dalam urusan dunia, dia akan tidak ada bertambah apapun kecuali dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita sungguh khawatir bahwa sehingga ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, kapan ini musibah berhenti? Ini bukan ratus, jumlahnya ribuan musibah kalau kita mau hitung gitu. Yang macam-macam musibah ya. Kapal jatuh, tabrakan mobil, kemarin yang ziarah aja pulang tabrakan 13 orang mati habis ziarah. Kan habis doa minta selamat, habis datangin orang-orang baik, setelah musibah ternyata supirnya narkobais. Supir bus bawa orang ziarah ditemui di kantongnya sisa narkoba. Ya wajar, Masya Allah, luar biasa. Maka oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian, dengan mengacu apa yang tadi saya baca, bahwa yang namanya musibah itu ada yang namanya fitnah, ada yang namanya azab, hati-hati, ada yang namanya fitnah, ada yang namanya azab, ada yang namanya bala. Dengan model ujian yang sama, tapi akan diterima oleh orang dengan 3 macam model manusia. Ada yang namanya fitnah, ada yang namanya azab, ada yang namanya bala. Ini yang kadang-kadang kita tidak koreksi. Oh ini musibah, sabar, udah sabar. Kirimin duit, kirimin beras, kirimin apa, beres pada doa. Nasihatin, sabar ya, yang sakit diurusin, yang mati dikubur, selesai, musibah itu selesai. Tapi nggak ada orang yang menerangkan bahwa musibah itu bisa bagaimana sama kita gitu. Kepada siapa kemudian itu namanya fitnah, dan kepada siapa itu namanya azab, kepada siapa itu yang namanya bala. Musibahnya sama. Musibahnya sama. Kan orang ini sekarang dunia kalau Allah turunkan musibah ya udah, kepada manusia ya begitu aja ujiannya. Tapi kan yang disebutkan tadi, ada fitnah, ada bala, ada azab, ini kan tingkah laku manusianya.
Bagi orang yang berdosa berkali-kali tidak mau tobat, Allah turunkan musibah, azab bagi dia. Udah diingetin nggak tobat, udah diingetin nggak tobat. Mau bagaimana coba? Udah direhabilitasi, balik lagi, dari rehabilitasi balik lagi, berkali-kali ya. Datanglah musibah, azab itu buat dia. Ngomong udah hijrah, tapi kembali lagi narkobais lagi. Apa itu? Iya kan? Nah ini, artinya hati-hati dengan hal ini. Jadi, kalau orang diingatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai peringatan yang kecil, yang besar, tidak sadar, tidak mau ngeh, disitulah kemudian Allah akan turun yang namanya azab. Dan itu disebutnya musibah. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sangat luar biasa. Azab. Hadirin, yang kedua kemudian ada yang namanya bala. Buat siapa? Buat orang yang nggak ngerti kenapa ini dunia kok sekarang jadinya kayak begini, nggak ngerti dia. Itu bala, ujian yang besar buat dia. Kok jadi begini saya? Kok jadi begini saya? Berapa ratus anak tahun ini yang tidak bisa ujian dengan alasan tidak bisa bayaran sekolah. Karena bayaran pondoknya mahal-mahal. Dia punya utang ada yang 10 juta, 5 juta, 7 juta, 15 juta, belum dibayar. Akhirnya dia suruh pulang. Dari pesantrennya suruh pulang ke rumah. Jangan balik lagi ke pesantren kalau nggak bawa uang, hutangnya lunas. Di antara mereka ada yang harusnya ujian, tidak bisa ujian. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang konon katanya dia adalah sedang memanfaatkan ilmu. Dan predikat dia punya pesantren dan kiai ulama katanya. Ini diterima oleh orang-orang yang diusir begitu karena nggak punya duit, alasan pandemi. Banyak yang dagangannya kolab, banyak yang usahanya nggak maju, nggak lanjut. Sekarang aja udah banyak yang punya telur, usaha telur udah banyak yang apa? Yang kolab karena pangannya mahal, telurnya ditaikin, yang beli udah mulai berkurang. Kolab perusahaan udah kayak begitu. Nah ini bala diterima mereka. Mereka cuma hanya bisa nangis. Mau bertanya sama siapa? Mau ngadu sama siapa? Cuma bisa ngadu sama Allah. Minta tolong sama orang kaya. Tar dulu, orang kaya juga lagi mikir, lu anak siapa? Lu siapa gua? Emang orang kaya di Indonesia mau pada ngeluarin zakat? Dikit yang ngeluarin zakatnya. Sebagian mereka adalah pelit untuk mengeluarkan zakat. Yang ngeluarin zakat paling yang punya duit untuk 10 juta, 20 juta. Yang punya duit miliaran mau dia ngeluarin zakat. 1 miliar 25 juta, 10 miliar 250 juta, ngeluarin 250 juta. Betul nggak? Itu baru 10 miliar. Kalau 1 triliun berapa coba? 25 miliar 1 triliun. Itu zakatnya, dikeluarkan. Ada nggak sampai hari ini Indonesia yang punya duit sampai ngeluarin? Itu keluarga Bakri duitnya bukan 1 triliun, lebih dari 1 triliun. Itu Bakri Islam haji itu. Ya. Raffi Ahmad puasanya dari papatan, hebat. Gaji sama keluarganya hebat, gajinya. Sampai ada UMR. Ya. Upah model Raffi Ahmad. Wih. Ada. Ketika dia beli
tim sepak bola Cilegon 300 miliar dikeluarin ya Jakarta. Ayo. Lah kalau orang udah gak ada yang ngeluarin zakat, ini yang bakal kena bala siapa? Orang miskin. Ketika dia miskin, dia dapat cuma bisa menyuruh kepada Allah. Ini ujian bala ini. Ketika pangan ayam petelur mahal, tukang telur kemudian nggak bisa jual murah, jualnya mahal. Kemudian tukang nasi goreng yang campur telur kemudian nggak beli telur, dia bingung. Bagaimana gue bikin pedak nasi goreng? Bingung. Bala ini buat dia. Ini bala, Masya Allah. Ya. Nah kemudian hadirin, fitnah ini buat siapa? Buat para ulama. Ujian. Dia akan diuji oleh siapa? Pertama oleh anaknya, kedua oleh istrinya, ketiga oleh muridnya, keempat oleh keturunannya. Ayo. Itu azab. Fitnah. Musibahnya sama, tapi akan diterima oleh model manusia, dirasakannya berbeda. Ini adalah ajaran agama yang semestinya ini di saat seperti ini, sehingga kita sering terangkan bahwa musibah dari Allah ini ada asbab yang menyebabkan musibah itu datang. Sesuatu yang datang itu gak mungkin tanpa sebab. Pasti kalau dicari ada sebabnya. Orang akan ngomong, saya lagi tidur tiba-tiba bangun rumah saya ada kebakaran. Gue tahu nggak sebabnya apa? Saya nggak tahu. Nggak ada sebab, bohong. Begitu cari pasti ketemu. Semua ada sebabnya. Ya. Allah itu maha adil. Allah itu sampai dikatakan oleh Nabi, yadullah fawqa aydihim. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah itu punya sifatnya rahman, tapi ingat punya juga sifat yang lain, yaitu azab. Ada rahmat, ada azab. Ya, hati-hati ini.